Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Wulia sebagai ketua dari kelompok 2 dan kami akan melakukan tugas statistika dengan dosen pembimbing Ibu Intan Kusuma Dewi, SEMM. Perkenalkan, saya Asya Wulia dengan NIM 63231067. Perkenalkan, nama saya Amelia Firnanda dengan NIM 63230924. Perkenalkan, nama saya Desa Fitriatuan dengan NIM 63230943. Perkenalkan, saya Melani Elianti dengan NIM 63231147. Perkenalkan, saya Sapna Bruginting, NIM 63231365. Perkenalkan, nama saya Siti Hatijah dengan NIM 63231312. Berikut adalah tabel berat badan siswa SMPN 1 Jakarta. Yang pertama, kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi dan distribusi relatif. Yang kedua, kita akan membuat grafik histogram dan poligon. Yang ketiga, kita akan membuat kurva Ogif. Yang keempat, kita akan membuat diagram lingkaran. Yang kelima, kita akan mencari banyaknya siswa yang memiliki berat badan ideal antara 41 hingga 46. Yang keenam, kita akan mencari batas kelas bawah. Keempat, yang ketujuh, kita akan mencari batas kelas atas kedua. Yang kedelapan, kita akan mencari tepi kelas bawah kelima. Dan yang terakhir, kita akan mencari berapa tepi kelas atas ketiga. Berikut terdapat tabel data yang sebenarnya dan tabel data yang sudah kita susun. Pertama, kita akan mencari banyaknya berat badan siswa menggunakan rumus K jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N jumlah data sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,4771212. Mendapatkan hasil 58745 yang kita buatkan menjadi 6. Dan selanjutnya kita akan mencari interval menggunakan rumus I sama dengan jangkauan dibagi banyak wilayah sama dengan 50 dikurang 39 dibagi 5 sama dengan 11 dibagi 5 dan mendapatkan hasil 2,2 yang kita buatkan menjadi 2. Di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi dan tabel distribusi relatif. Tabel distribusi frekuensi adalah data yang diambil langsung dari data-data kita. Sedangkan tabel distribusi relatif adalah data yang kita dapatkan dari hasil presentasenya. Contohnya, kelas pertama yaitu dengan frekuensi 7 dibagi dengan seluruh jumlah frekuensi 30 dikali 100% mendapatkan hasil 23,3. Selanjutnya, kelas-kelas berikutnya sampai kelas akhir, perhitungannya pun sama, hingga mendapatkan hasil akhir presentasinya 100%. Di sini saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan nomor 2, yaitu grafik histogram dan poligon. Histogram atau diagram batang dihasilkan dari interval kelas dan frekuensi. Pertama, kita blok interval kelas dan frekuensi, kemudian klik insert dan pilih kolom. Setelah itu, tulis judul histogramnya. Di sebelah sumbu Y adalah frekuensi dan sumbu X merupakan interval kelas. Berikutnya untuk poligon, kita memerlukan titik tengah. Pertama-tama, kita blok interval kelas dan frekuensi, kemudian klik insert dan pilih line. Setelah keluar, klik kanan pada tabel poligon, kemudian select data, dan ganti data yang ada menjadi data titik tengah. Kemudian beri judul poligon berat badan siswa-siswi SMPN 1 Jakarta, dan sebelah di sumbu Y merupakan frekuensi dan sumbu X merupakan titik tengah. Gambar tersebut merupakan representasi data dalam bentuk tabel atau dalam diagram lingkaran.
Berikut ini penjelasan dari elemen-elemen yang akan ditampilkan. Yang pertama, tabel data interval kelas. Rentang nilai data yang akan dikelompokkan menjadi beberapa interval misalnya 39 sampai 40, 41 dan sampai 42 dan seterusnya. Yang kedua, frekuensi atau kolom C menunjukkan jumlah data yang masuk ke dalam setiap interval kelas. Yang ketiga, tepi kelas atau kolom D berfungsi untuk menghitung batas bawah dan batas atas dari setiap interval kelas. Yang keempat, frekuensi lebih dari atau kolom E menggambarkan jumlah frekuensi kumulatif dan interval kelas awal dan interval kelas tertentu. Yang kelima, frekuensi kurang dari atau kolom F menggambarkan jumlah frekuensi kumulatif interval tertentu ke interval terakhir. Yang keenam, titik tengah atau kolom G kan nilai rata-rata dari batas bawah dan batas atas setiap interval kelas. Yang ketujuh, relatif atau persen kolom H menggambarkan persentase atau frekuensi dari total data untuk setiap interval kelas. Diagram lingkaran menunjukkan distribusi persentase atau relatif persen. Tiap irisan mempresentasikan kontribusi dari masing-masing interval kelas terhadap total data sebagai berikut. Yang 23% untuk interval 39 sampai 40, yang 17% untuk interval 41 sampai 42, yang 17% untuk interval 43 sampai 44, yang 13% untuk interval 45 sampai 46. 13% untuk interval 47 sampai 48, 16% untuk interval 49 sampai 50. Diagram ini memberikan visualisasi yang lebih mudah dipahami untuk menunjukkan perbandingan antar kelas. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini ada tabel interval kelas, frekuensi, batas kelas atas, frekuensi kumulatif kurang dari, batas kelas bawah, dan frekuensi lebih dari. Untuk mencari batas kelas atas, yaitu interval kelas atas ditambah 0,5 dan seterusnya hingga batas kelas akhir. Untuk mencari batas kelas bawah, yaitu interval kelas bawah dikurangi 0,5 dan seterusnya hingga batas kelas akhir. Untuk mencari frekuensi kurang dari, yaitu dimulai dengan frekuensi awal 7, kemudian frekuensi selanjutnya ditambahkan dengan frekuensi awal, yaitu 7 ditambah 5 dan menghasilkan 12 dan seterusnya hingga kelas akhir. Untuk mencari frekuensi lebih dari, yaitu dimulai dengan jumlah frekuensi yaitu 30, kemudian frekuensi lebih dari yang nomor 2 yaitu dengan mengurangi jumlah frekuensi dikurangi dengan frekuensi kedua yaitu 30 dikurangi 7 menghasilkan 23 dan seterusnya hingga kelas akhir. Berikut adalah tabel ogive positif dan ogive negatif. Untuk ogive positif kita ambil dari batas atas dan frekuensi kurang dari. Sedangkan untuk ogive negatif diambil dari batas kelas bawah dan frekuensi lebih dari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu berapa banyak siswa yang memiliki berat badan ideal antara 41 sampai 46. Di sebelah kiri ada tabel interval dan frekuensi. 41 sampai 42 mendapatkan frekuensi 5. 43 sampai 44 frekuensinya 5. 45 sampai 46 frekuensinya 4. Karena untuk mencari berat badan ideal, kita menjumlahkan frekuensi dari 41 sampai 46. 5 ditambah 5 ditambah 4 yaitu 14. Jadi, siswa dengan berat badan ideal ada 14 orang yang diambil dari penjumlahan frekuensi 41 sampai 46. Pertanyaan nomor 6. Berapa batas kelas bawah keempat? Batas kelas bawah keempat bisa dilihat di tabel sebelah kiri kita atau di samping,
yaitu 45. Nomor 7, berapa batas kelas atas kedua? Bisa dilihat dari tabel di samping kita, yaitu 42. Nomor 8, berapa tepi kelas bawah ke-5? Jadi tabel di samping kita, tepi kelas bawah ke-5 yaitu 47. Karena untuk mencari batas kelas bawah dikurangi 0,5, 47 dikurangi 0,5 yaitu 46. Nomor 9, berapa tepi kelas atas ketiga? Tepi kelas atas ketiga yaitu 44. Karena untuk mencari tepi kelas atas yaitu ditambah 0,5, yaitu 44 ditambah 0,5 menghasilkan 44,5.